ini Bapak lanjutkan materi kita yang kemarin mengenai teori relativitas. Sekali lagi yang perlu kita ingat bahwa di sini ada kata relatif. Jadi diibaratkan bahwa ini peristiwa terjadi di luar angkasa. Bahwa yang kita amati nanti ada benda-benda yang berangkat dari bumi menuju ke luar angkasa, di mana nanti pada saat dia di luar angkasa, bahwa kalau menurut kita mereka itu atau benda tersebut bergerak sangat lambat. Kenapa? Karena di sana hampa udara. Jadi berikut nanti akan Bapak terangkan beberapa besaran-besaran yang kita bahas di teori relativitas. Nah, kemarin Bapak sudah memberikan teori tentang relativitas pada kecepatan. Nah, sekarang yang akan kita bahas yang berikutnya, yaitu yang pertama yang namanya kontraksi panjang. Jadi kalau dikatakan kontraksi panjang, kita misalkanlah ada pesawat luar angkasa. Pada saat dia berangkat dari bumi menuju luar angkasa, maka yang kita bahas adalah atau yang kita tinjau adalah panjangnya. Panjang pada saat dia bergerak di luar angkasa. Jadi secara matematis nanti akan dirumuskan bahwa panjang benda tersebut pada saat bergerak menurut orang yang mengamati di bumi, itulah L aksen, akan sama dengan panjang dia pada saat diam di bumi dikalikan dengan akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, inilah untuk rumus kontraksi panjang. Jadi sekali lagi Bapak buat keterangan di sini bahwa L aksen ini adalah panjang benda saat dia bergerak. Sedangkan L0 ini sebagai panjang benda pada saat dia diam di bumi. Ini satuannya meter. Nah, kemudian yang namanya V ini adalah kecepatan benda. Di mana nanti di sini kecepatan benda ini adalah besarnya mendekati kecepatan cahaya. Maka ini nanti satuannya dalam meter per sekon. Jadi rumus ini bisa Bapak sederhanakan begini. Kita bikin di sini catatan. Saya buat permisalan gamma itu adalah akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Sehingga nanti tinggal bisa kita peroleh rumusnya adalah tinggal L0 dikalikan dengan gamma. Inilah untuk kontraksi panjang. Kita masuk yang kedua. Yang kedua yang mau kita bahas ini adalah relativistik massa. Apa artinya? Yang dibahas ini adalah massa benda pada saat dia bergerak di luar angkasa menurut pengamat di bumi. Jadi secara matematis hampir mirip dengan kontraksi panjang, tapi berbanding terbalik. Bahwa M aksen di sini sebagai M0 dibagi dengan akar yang ini, maka langsung aja Bapak buat menjadi M0 dibagi dengan gamma. Satuan massa kilogram. M sebagai massa. Nah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ada yang namanya dilatasi waktu. Nah, ini biasanya bisa kita pakai teori anak kembar. Misalnya teori anak kembar, pada saat nanti ada satu kembarannya tinggal di bumi, kemudian satu orang kembarannya pergi ke luar angkasa. Maka setelah beberapa tahun, menurut si kembar yang tinggal di bumi, orang yang pergi ke luar angkasa tadi, kembarannya itu, kembali dia ke bumi setelah beberapa puluh tahun kemudian, dia akan nampak lebih awet muda. Kenapa? Karena di sana hampa udara. Jadi siklus kehidupan manusia dia lebih lambat. Jadi secara matematis nanti bisa dirumuskan di sini bahwa waktu pada saat bergerak keluar angkasa T aksen sama dengan T0 dibagi dengan gamma. Di mana waktu ini bisa nanti dalam satuan sekon, bisa satuannya tahun ataupun tahun cahaya. Nah, ini untuk yang ketiga. Nah, yang keempat kita akan lihat bahwa yang dibahas dari keseluruhan ini juga ada yang namanya energi yang kita simbolkan dengan E. Ingat, minggu yang lalu Bapak sudah bahas bahwa energi menurut si Einstein secara matematis E ini sama dengan mc².
Ini waktu di SD juga udah pernah ya kita bahas ini. Di mana M sebagai massa partikel, C sebagai kecepatan rambat cahaya di udara. Satuan energi dalam satuan joule. Nah, jadi kalau dikatakan energi, karena benda itu bergerak di luar angkasa, juga akan kita temukan yang namanya energi total. Jadi nanti energi total pada saat benda bergerak di luar angkasa, kita simbolkan nanti dengan yang namanya E aksen. E aksen. Maka nanti dirumuskan besarnya E aksen ini sama dengan E0 ditambah dengan EK. Di mana EK di sini sebagai energi kinetik. Nah, kalau kita lanjutkan ini persamaan ini, jika E tadi mc kuadrat, maka yang namanya E0 berarti m0 c kuadrat. Terus dari sini bisa kita peroleh yang namanya EK itu akan sama dengan E aksen dikurang dengan E0. Nah, jadi kalau Bapak teruskan jadinya EK bisa menjadi sama dengan apa tadi E aksen? Karena E tadi mc kuadrat, maka E aksen ini adalah m aksen c kuadrat. E0 tadi di atas sudah ada, m0 c kuadrat. Nah, jadi kalau Bapak teruskan di sini, apa yang sama? Sama-sama ada c kuadrat. Tapi sebelumnya kita tukar aja dulu yang m aksen tadi. Kan tadi sudah ada. Itu menjadi m0 per gamma kali c kuadrat kurang m0 c kuadrat. Nah, apa yang terjadi penampakan di sini? Sama-sama punya m0 c kuadrat. Kita keluarkan m0 c kuadratnya. Jadi tinggal apa? Sepergamma dikurang dengan 1. Nah, apa tadi ke Bapak katakan m0 c kuadrat? Ini dia, yaitu sebagai E0. Maka bisa Bapak ganti ini E0, terus pindahkan ke bawah, sehingga dapatlah kita peroleh jadinya hubungan antara si EK dengan si E0 ini sama dengan sepergamma dikurang dengan 1. Nah, ini untuk energi. Baik, sekarang kalau gitu kita perhatikan dulu lanjutan yang tadi, bagaimana hubungan antara energi bergerak dengan energi diam. Nah, ini sebenarnya gampang aja deh. Kalau kita perhatikan rumusnya tadi kan sudah ada hubungan antara EK dengan E0 itu, bahwa EK dibagi dengan E0. Tadi rumusnya adalah sekar gamma dikurang dengan 1. Nah, terus tadi apa rumus EK? EK itu kan tadi rumusnya adalah selisih antara energi total dengan energi diam dibagi dengan E0. Jadi sepergamma kurang 1. Nah, kalau kita pecah E0 ini terhadap setiap pembilang, kan menjadi begini. E aksen per E0 kurang E0 per E0. E0 per E0 itu kan 1. Sama dengan sepergamma kurang 1. Nah, kiri kanan kan sama-sama punya min 1. Habis. Sehingga dapat kita peroleh hubungannya bahwa E aksen dengan E0 adalah sepergamma. Baik. Yang terakhir dari materi ini yang akan kita lihat lagi adalah yaitu yang namanya momentum relativistik. Nanti yang namanya momentum kita simbolkan dengan P. Kalau momentum dia bergerak berarti P aksen. Nah, ini sebenarnya sederhana. Yang namanya momentum kan kemarin rumusnya adalah massa kali dengan kecepatan. Berarti kalau dikatakan massa yang bergerak, momentum relativistik yang bergerak, berarti massanya juga pasti massa yang bergerak. Nah, kalau saya teruskan lagi, apa tadi M aksen? M0 per gamma dikalikan dengan V. Nah, maka bisa Bapak ganti M0 kali V. Kalau M kali V itu adalah momentum, maka M0 itu berarti P0. P0 sebagai apa? Momentum awal. Satuan momentum dalam Newton sekon. Oke, maka mari kita membahas contoh soal. Bapak ambil soal dari buku mandiri kita, yaitu dari halaman 120. Kita perhatikan sama-sama halaman 120, yaitu yang nomor 19. Bapak akan buat dua cara, versi panjang dan versi cepat. Baik, kita buat versi panjang dulu.
Katanya di sini, sebuah roket ketika diam di bumi mempunyai panjang 150 meter. Berarti pada saat dia diam di bumi itu sebagai L0. Kan itu. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan. Kecepatan tadi adalah V, yaitu 0,66 c. Maka katanya, menurut orang yang di bumi, berapakah panjang roket saat bergerak? Maka yang ditanya adalah L-aksen. Nah, kalau Bapak bikin versi panjangnya begini. Kita perhatikan tadi, rumus daripada L-aksen, tadi kan rumusnya adalah L0 kali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, jadi kalau kita masukkan angka-angkanya, berarti L-aksen sama dengan 150 kali akar 1 kurang V-nya 0,6, berarti kalau dikuadratkan menjadi 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau kita matikan ini C kuadratnya, maka tinggal L-aksennya 150 kali akar 1 kurang 0,36, 0,64. Akar dari 0,64 yaitu 0,8 kali 150, maka jawabannya 120 meter. Nah, bagaimana cara cepatnya? Ini kita menggunakan dengan memakai gamma tadi. Tapi Bapak buat dulu catatan ya. Catatannya begini. Bapak buat di sini dalam aturan segitiga. Di mana nanti dalam aturan segitiga V atau gamma bisa kita pakai sebagai cos atau sin. Nah, jika V sebagai fungsi cos, maka nanti gamma kebalikannya sebagai fungsi sinus. Dan sebaliknya. Berarti sebaliknya apa? Kalau V-nya nanti kita pakai sin, maka gammanya harus fungsi cos. Ingat ya, apa arti cos? Cos adalah samping per miring. Sin adalah depan per miring. Sin demi dan cosami. Oke. Sekarang terserah kita mau pakai V ini sebagai cos atau sin. Bapak bikin contohnya ini sebagai cos. Apa arti cos? Cosami, cosinus, samping per miring. Mana samping sudut? Ini. Mana miringnya? Ini. Apa arti 0,6? 0,6 itu kan artinya 6 bagi 10. Itu kan? 0,6 itu 6 bagi 10. Berarti dalam Pitagoras, jika di sini 6, di sini 10, maka sisi tegaknya ini berapa? Berarti akar dari sisi miring kuadrat kurang sisi bawah kuadrat kan? Menjadi akar dari 100 kurang 36, 64. Akar 64 lah 8. Bisa? Oke, maka jika tadi V sebagai fungsi cos, berarti nanti gammanya berapa? Berarti gammanya fungsi sinus. Apa sinus di sini? Sinus adalah sin demi depan per miring. Berarti 8 per 10. Ya udah, tinggal kalikan. Berarti L-aksen, tadi kan rumusnya kita bikin L-aksen itu adalah L0 kali gamma. Ya udah, L0-nya tadi berapa? Cetak ini full 150 kan? Gammanya berapa? 8 per 10. Mati 10-nya, 15 kali 8, 120 meter. Bagaimana? Lebih simpel kan? Maka ingat aja dalam aturan trigonometri, sin 30 berapa? Setengah. Berarti kalau sin 30 setengah, maka cosnya setengah akar 3. Nah, begitulah nanti untuk kita pakai. Oke, maka kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Juga dari buku Mandiri, soal nomor 25. Kita lihat sama-sama. Nah, di soal nomor 25 ini dikatakan begini. Agar energi kinetik benda 25% dari energi diam. Energi kinetik adalah EK ya. 25% itu kira-kira kan 25 per 100 ya. 25 per 100 itu kita sederhanakan menjadi seperempat. Nah, yang ditanya, maka berapakah kecepatan dalam ruang hampa? Nah, kalau kita lihat opsinya, semua dalam jawabannya berapa kali C. Oke, kita selesaikan. Maka di soal ini kalau kita perhatikan, tadi kan sudah Bapak buat hubungan antara EK dengan E0, bahwa tadi dirumuskan. Antara EK dengan E0, rumusnya adalah sepergamma dikurang dengan 1. Ya udah, tinggal masukkan saja nih. Nah, EK-nya tadi adalah seperempat E0 dibagi dengan E0 sama dengan sepergamma dikurang 1 ya. Mati nih ya. Oke. Ini seperempat ya, karena sini 1.
minusnya ini pindah ke kiri menjadi tambah. Berarti 1/4 gamma ini artinya apa? 1/4 ditambah dengan 1. 1/4 tambah 1 berapa nak? 5/4. Berarti gammanya berapa? 4/5. Udah? Seperti yang Bapak bikin tadi. Jika gamma nanti sebagai fungsi sin, maka nanti V-nya sebagai fungsi cos. Kan gitu tadi, harus berkebalikan tadi kan? Oke, kita bikin aja Pitagorasnya. Maka Pitagorasnya kalau kita bikin tadi, sama seperti tadi, ini V atau gamma. Maka kalau gammanya tadi sebagai sin, apa arti sin? Sin demi, depan per miring. Oke, dalam Pitagoras ini 4, ini 5, berapa sini nak? 3, ya kan? Ya udah, maka kalau dia V dalam fungsi cos, apa arti cos? Cos samping per miring. Berarti jawabannya 3/5. Udah tinggal tambahkan C-nya, selesai. Maka demikianlah untuk pertemuan kita pada hari ini. Maka nanti latihanmu Bapak akan buatkan dan silakan dipelajari ya. Sebagai nanti ini masuk ke materi ujian kita. Sebagai informasi juga, persiapan ujian semester kita nanti bahwa 60% nanti soal dari semester ganjil, 40% dari semester genap. Nah, materi ini tadi sudah termasuk di semester yang genap. Oke, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.